Di sebuah hutan hijau yang luas dan subur, hiduplah seekor tupai kecil bernama Lumo. Tubuhnya mungil, bulunya coklat kemerahan, dengan ekor mengembang, dan matanya hitam berkilau penuh rasa ingin tahu. Sejak kecil, Lumo dikenal sebagai tupai yang baik hati dan ringan tangan. Baginya, hutan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan rumah besar tempat semua makhluk saling membutuhkan. Setiap pagi, Lumo sudah terjaga, melompat dari dahan ke dahan, menyapa burung-burung yang bernyanyi, dan menikmati aroma tanah basah. Di bawah pohon ek tua tempat ia tinggal, mengalir sungai kecil yang jernih. Ia sering berhenti di sana, meneguk air, dan melihat bayangannya sendiri. Merasa bersyukur bisa hidup di hutan yang damai. Namun, Lumo tahu bahwa kedamaian tidak selalu berarti tanpa masalah. Suatu hari, ia mendengar suara tangisan pelan. Ia mengikuti suara itu hingga menemukan seekor anak kelinci putih bernama Miko, yang kakinya terjebak di antara akar pohon. Tanpa pikir panjang, Lumo segera mendekat. Ia menggigit perlahan akar yang melilit, menggunakan giginya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, kaki Miko akhirnya terlepas. Anak kelinci itu menatap Lumo dengan penuh rasa syukur. Lumo pun mengantar Miko pulang ke liang keluarganya. Sejak hari itu, nama Lumo mulai dikenal sebagai si tupai penolong yang baik hati. Hari-hari berlalu, dan kebaikan Lumo semakin menyebar. Ia membantu burung pipit memperbaiki sarang yang rusak, menuntun kora-kora tua menyeberangi jalur licin, dan membagikan biji ek kepada landak yang kesulitan mencari makanan. Meski terkadang lelah, Lumo selalu merasa hatinya hangat setiap kali melihat senyum dan rasa lega di wajah mereka yang ditolongnya. Ia percaya bahwa kebaikan adalah biji kecil yang akan tumbuh menjadi pohon besar jika dirawat dengan tulus. Namun, tidak semua penghuni hutan memahami niat baik Lumo. Ada seekor rubah bernama Raga yang terkenal cerdik dan licik. Suatu sore, Raga mendekati Lumo dengan wajah sedih berpura-pura. Kakinya terkilir dan meminta dibawakan makanan. Dengan rasa iba, Lumo segera mengumpulkan buah beri dan koken kegongan untuk Raga, bahkan menemaninya hingga senja. Namun, keesokan harinya, Lumo mendengar kabar bahwa Raga menggunakan makanan itu untuk menjebak burung-burung kecil. Hati Lumo terasa perih. Ia merasa kecewa dan sedih karena kebaikannya disalahgunakan. Untuk pertama kalinya, Lumo merasakan keraguan. Apakah menolong selalu berarti membawa kebaikan? Lumo menghabiskan hari itu dengan termenung di atas dahan. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah ia harus berhenti menolong agar tidak disakiti lagi. Saat itulah datang seekor burung hantu tua bernama Arka, yang dikenal bijaksana. Arka duduk di dahan sebelah Lumo dan mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Setelah Lumo selesai, Arka berkata dengan suara tenang, "Kebaikan tidak pernah salah, Lumo. Tapi kebijaksanaan perlu menyertainya. Menolong tidak berarti membiarkan diri dimanfaatkan. Menolong adalah tentang niat tulus dan batas yang sehat." Kata-kata Arka menenangkan hati Lumo. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu berhenti menjadi baik hanya karena satu pengalaman buruk. Ia hanya perlu lebih berhati-hati dan belajar mengenali keadaan. Dengan semangat baru, Lumo kembali menjalani hari-harinya, menolong dengan hati yang lebih bijak. Musim hujan tiba dengan deras. Sungai meluap, dan banyak hewan kesulitan mencari perlindungan. Lumo bergerak cepat, membantu mengumpulkan dedaunan kering untuk tempat berteduh darurat, dan mengantar makanan ke sorong-sorong yang terendam. Suatu malam, terjadi longsor kecil yang menutup jalan menuju bagian hutan lain. Tanpa ragu, Lumo memimpin upaya penyelamatan. Ia memanjat pohon tinggi untuk memberi tanda kepada burung-burung agar menyebarkan kabar, lalu bersama-sama mereka bekerja sepanjang malam, membuka kembali jalan itu. Semua hewan berhasil dievakuasi ke tempat yang aman. Setelah badai berlalu, para penghuni hutan berkumpul untuk mengucapkan terima kasih kepada Lumo. Mereka membawa hadiah sederhana, buah, bunga, dan senyum tulus. Lumo terharu, menyadari bahwa kebaikan yang ia tanam telah tumbuh menjadi ikatan yang kuat di antara mereka. Namun, ujian terbesar Lumo belum berakhir. Suatu hari, kebakaran kecil terjadi di bagian hutan yang kering. Api menyebar cepat. Di tengah kepulan asap, Lumo melihat Raga, si rubah licik, terjebak di balik semak terbakar. Raga terlihat sangat ketakutan, memanggil minta tolong dengan suara serak. Hati Lumo
kembali diuji. Ingatan akan kekecewaan masa lalu muncul. Tetapi, ia juga teringat nasihat Arka. Menolong adalah tentang kemanusiaan, bukan tentang siapa yang pantas atau tidak. Dengan tekad kuat, Lumo memimpin Raga keluar dari area berbahaya, menuntunnya melewati jalur aman. Bersama hewan lain, mereka berhasil menyelamatkan diri. Setelah kebakaran padam, Raga mendekati Lumo dengan kepala tertunduk. Ia meminta maaf atas semua perbuatannya di masa lalu. Lumo mendengarkan dengan hati terbuka dan menerima permintaan maaf itu. Percaya bahwa setiap makhluk memiliki kesempatan untuk berubah. Sejak hari itu, Raga benar-benar berubah. Ia mulai membantu menjaga keamanan hutan dan melindungi hewan-hewan yang lebih kecil. Waktu terus berjalan. Lumo tumbuh menjadi tupai dewasa yang tangguh dan bijaksana. Kisah-kisah tentang kebaikannya diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia tidak pernah menganggap dirinya pahlawan, hanya melakukan apa yang menurut hatinya benar. Pada suatu senja yang hangat, Lumo duduk di dahan favoritnya, memandangi hutan yang kini terasa lebih kuat dan bersatu. Di hatinya, Lumo merasa damai. Ia tahu bahwa kebaikan tidak selalu mudah, kadang menyakitkan, dan sering menuntut pengorbanan. Namun, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dan bijaksana akan selalu menemukan jalannya kembali, membawa cahaya di saat gelap. Lumo tersenyum, yakin bahwa selama masih ada hati yang mau peduli dan tangan yang mau menolong, dunia akan selalu memiliki harapan. Dan begitulah kisah si tupai penolong yang baik, yang mengajarkan kita semua bahwa kebaikan sejati adalah keberanian untuk tetap peduli, bahkan ketika dunia tidak selalu ramah. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa!